Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi yaitu terkait dengan kalkulus. Ya, di sini saya akan membahas pertama kali adalah kalkulus 1 terlebih dahulu. Ya, sebelumnya kalkulus 1 itu apa saja sih yang kita pelajari? Nah, oke, saya berdasarkan sumber buku ini ya. Ada buku kalkulus edisi 9 karangan Warburg, Purcell, dan Rigdon ya. Oke, itu ada di versi Indonesia ya juga ada, versi bahasa Inggrisnya juga ada. Uh, untuk referensi yang lain, saya menggunakan buku James Stewart atau David Ipini. Itu yang saya gunakan. Oke, oke, bab 1 kita akan membahas tentang limit. Ini yang kita akan bahas ya. Jadi selama satu semester, ini kita satu semester atau 6 bulan tuh yang kita bahas tuh adalah ini. Dari bab 1 sampai bab 6. Ya, dari limit sampai fungsi transenden. Atau nanti kalau ada kesempatan fungsi transenden kita bahas lebih dulu ya. Oke. Kita akan membahas materi yang pertama yaitu bab 1 tentang limit ya. Yang pertama kita harus membahas tentang pendahuluan yang tersebut. Nah, ketika Anda SMA, Anda sudah belajar tentang limit, ya kan? Tapi Anda tahu nggak sih definisi limit itu apa sebenarnya? Nah, kita sekarang akan mempelajari definisi limit itu apa sih. Oke. Misal kita punya fungsi seperti ini, X sama dengan 2X plus 1 ya. Ini fungsi linear yang kontinu ya. Ya, atau dia tidak terputus sedikit pun, itu fungsi kontinu namanya. Oke, nanti kita akan membahas fungsi kontinu ya. Kita ingin mencari tahu nilai Gx ketika X mendekati 2, berapa kira-kira nilainya. Nah, kita pengen lihat ketika dia mendekati 2, maka kita harus mengecek nilai Gx di sekitar 2. Nah, ini sekitar 2 nilainya. Nah, ya kan? Ini nilai Gx yang berada di sekitar 2. Oke? Nih ya. Ini sekitar 2 ya. Jadi saya ambil dari 1 sampai 2,01. Nah, gini. Gini cara membacanya. Nilai ketika X 1 nilainya adalah 3. Oh, maaf, ini Gx di sini harusnya sini Gx juga ya. Ini Gx juga nih. Nah, itu nilainya adalah 3, ketika 1,5 nilainya 4, dan seterusnya sampai 1,99 yang dekat sekali dengan 2 nilainya 4,998. 2,001 nilainya 5,002. Oh, berarti dari sini lihat nih. Di sini. Dari yang sebelah sini sampai di sini. Ini saya nggak lanjutkan tabelnya. Nah, ini kira-kira ada di tengah-tengah sini. Bukan tengah-tengah ya, maksudnya di garis hitam ini. Nah, ini kira-kira nilai berapa ini? Nah, di sini 4,998, di sini 5,002. Oh, berarti nilainya mendekati 5 dia ya. Oh, berarti dia mendekati 5 kalau berdasarkan tabel. Nah, gitu cara membacanya. Jadi, dilihat posisi yang paling dekat, apa posisi terdekatnya. Oh, 1,999 nilainya 4,998 ya. Kok bisa tahu dari mana? Disubstitusi ke fungsinya. Oke, seperti itu ya. Nah, 2,001 nilai 5,002. Oh, berarti nilai fungsinya itu mendekati 5. Karena fungsinya itu dari bawah, bukan dari bawah ya. Nanti ada definisi dari kiri dan limit kiri dan limit kanan. Dari kanan dan kiri itu nilainya mendekati 5. Seperti itu. Nah, ini grafik Y sama dengan 2X plus 1 ya. Dia mendekati 5 nilainya ya. Ini 2X plus 1 lihat. Dari kiri, nih dari kiri di sini. Dari kiri maupun dari kanan nanti ada definisinya, dia mendekati 5 nilainya ya. Ketika X 2 ya. Ketika X mendekati 2,
nilai itu berapa? Oh, nilai itu nilai mendekati 5, seperti itu. Oke. Lanjut. Oke, berdasarkan pernyataan sebelumnya, didapat definisi sebagai berikut, penulisan sebagai berikut. Limit fungsi Gx 2x plus 1 ketika x mendekati 2 bernilai 5 ya. Tadi bernilai 5 nih, nilainya ketika mendekati ya. Mendekati, ingat bukan nilai pastinya, tapi dia ketika dia mendekati 2 nilainya 5, mendekati 5 nilainya ya. Oke. Nilainya itu 5, sorry. Mendekati 2 nilainya 5. Mendekati 2 nilai Gx limit mendekati 2 nilainya 5 gitu ya dulu. Nilainya 5. Seperti itu. Nah, dapat dituliskan seperti ini. Limit X mendekati 2, ini bisa dibaca mendekati, menuju fungsinya sama dengan 5. Ya, limit X mendekati C, fx sama dengan L. Oke, seperti ini cara penulisan definisi secara umumnya, itu dituliskan seperti ini secara umumnya. Oke, kita lanjut. Oke, definisi yang pertama, itu kita akan melihat definisi limit secara intuitif. Misal fx terdefinisi. Oke, fx harus terdefinisi ketika x dekat dengan bilangan a. Oke, bilangan a bilangan yang tadi ya, yang seperti 2 itu mendekati 2 nilai berapa gitu. Nah, dituliskan seperti ini. Dituliskan seperti ini. Nah, yang dibaca limit fungsi fx ketika x mendekati atau menuju a itu bernilai L. Nah, tapi gimana kalau misalkan A menyebabkan fx terdefinisi? Kita lihat sekarang. Misalkan A itu adalah, misalkan fx itu adalah fungsi rasional. Fungsi rasional. Nah, fungsi rasional berbentuk A per B. Nah, ini kan B tidak boleh sama dengan 0. Nah, ada nggak limit yang tidak terdefinisi? Ada ya. Tergantung fungsinya apa. Tergantung fungsinya itu apa. Ya, kita lihat sekarang contohnya. Oke, tentukan nilai fungsi fx sama dengan x pangkat 4 min 1, x min 1 ketika x mendekati 1. Karena di x sama dengan 1 fungsi fx sudah terdefinisi ya, kita masukkan f1 di sini, 1 min 1 per 1 min 1, 0 per 0. Ya, ini bentuk tak tentu namanya. Kalau nanti belajar tuh ada belajar dari L'Hopital ini namanya bentuk tak tentu. Oke, nah, ketika dia X sama dengan 1, dia tidak ada definisi. Berarti kita tinjau ketika X kurang dari 1 atau X besar dari 1. Nah, kita lihat sekarang nilainya. Ketika X kurang dari 1, oh ternyata nilainya itu sekitar segini nih. Sekitar segini. Ya, 3,940. Ternyata nilai ketika sedikit lebih dekat dari 1 itu nilainya 3,940. Oh, ternyata lebih sedikit dari 1 itu ternyata nilainya 4,060. Oh, berarti kita punya dua nilai ini. Dua nilai ini ya. Maka kita dapat simpulkan nilai fx ini ketika x mendekati 1 itu mendekati berapa? Nah, karena dia di sini 3,940 dan 4,060, bilangan bulat yang mungkin adalah 4 ya. Kenapa kita pilih bilangan bulat ya? Karena fungsinya, karena dia mendekati 1 ya, mendekati bilangan bulat, pasti hasilnya kemungkinan besar adalah bilangan bulat. Seperti itu. Jadi sekarang kita perkirakan dulu mendekati 4. Nah, karena dia ketika dari kanan maupun dari kiri itu dia mendekati 4, oke? Hampir mendekati 4 atau mendekati 4 saja. Nah, oke, kita lihat fungsinya sekarang. Nah, lihat ketika dia mendekati 4, ketika x sama dengan 1, nilainya itu mendekati 4. Dari kiri pun mendekati 4. Ya. Ini limit kiri, limit kanan. Dari kanan pun dia mendekati 4 juga. Oke. Seperti itu ya. Kita punya fungsi yang ini. Nah, kita tuliskan seperti ini. Jadi limit x mendekati 1,
X pangkat 4 min 1, X min 1 sama dengan 4. Nah, kenapa bisa seperti ini? Kita lihat sekarang. Saya coret di sini ya. Karena X pangkat 4 min 1 per X min 1 itu kan bisa dijabarkan menjadi seperti ini. Nah, kenapa X min 1 di sini boleh dicoret? Karena nilainya mendekati, bukan tepat 1, tapi dia mendekati. Karena dia mendekati, ini sah untuk dicoret. Nah, jadi sisa yang ini kan, X plus 1, X kuadrat plus 1. Disubstitusi, menggunakan teorema substitusi, nanti akan belajar kita ya. Kalau kita masukkan nilai X sama dengan 1 ini, ketika X mendekati 1, nilainya adalah 1 tambah 1 kali 1 kuadrat tambah 1. Nah, sama dengan ini 2 kali 2, ini sama dengan 4 nilainya. Seperti itu. Oke, yang kedua kita akan belajar tentang limit kiri dan limit kanan. Tapi tidak terlalu detail. Nanti saya akan sampaikan di sesi selanjutnya mungkin lebih detail. Oke. Dituliskan seperti ini. Ya, limit X. Kalau yang ini dari kanan dia mendekatinya. Gini. Kita lihat nih. Misalkan kita punya fungsi seperti ini. Di sebelah sini aja ya. Oke, ini. Misalkan kita punya fungsi seperti ini. Nah, untuk yang limit kanan, dia mendekati limit kanan fungsi X ketika X mendekati A sama dengan L. A dari kanan. Saya lupa tambahin. Dari kanan, ini dari kiri. Maaf, saya lupa menambahkan. Nah, dari kanan, dia mendekati dari kanan. Oh, berarti dari kanan segini arahnya. Seperti ini. Dia mendekati dari kanan fungsinya, ya. Oke, kalau yang limit kiri, dia mendekati dari kiri. Itu aja. Oke, dia mendekati dari kiri. Nih, dari kiri dia mendekatinya. Kalau limit kiri sama dengan limit kanan, maka limit itu ada. Kalau limit kanan tidak sama dengan limit kiri, maka limit itu tidak ada. Oke, saya tuliskan definisinya. Jika limit kiri, terbalik. Jika limit kiri itu sama dengan limit kanan, maka limitnya ada. Ada ketika X sama dengan A. Nah, kalau limit kirinya tidak ada, limit kiri tidak sama dengan limit kanannya, maka limitnya tidak ada. Seperti itu aja, limitnya tidak ada. Ini limitnya tidak ada ketika X sama dengan A. Ketika X sama dengan A. Jadi, seperti itu ya cara ininya. Berarti kalau misalkan kita pengen tahu limit itu ada apa tidak, kita lihat limit kiri sama limit kanannya sama nggak. Kalau limit kiri, limit kanannya nggak sama, berarti limitnya nggak ada. Seperti itu. Nah, terus contoh yang selanjutnya ini adalah contoh simpel saja. Dia mendekati dari kanan, X belum mendekati 2 dari kanan, itu berarti nilainya ini. Mendekati 2 dari kanan. Ya, nilainya 2. Kalau dia mendekati dari kiri, itu dia nilainya berarti di sekitar sini. Dia mendekati 8 nanti. Nah, mendekati di kanan nilainya 8, mendekati kiri nilainya 2. Oke, seperti itu. Contoh simpel saja. Mungkin contoh lebih ini ya saya kasih pada sesi selanjutnya ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu pada sesi selanjutnya. Jangan lupa subscribe channelnya. Terima kasih.